Selamat pagi, Bu. Sapaku saat Salomita masuk ke mobil. Melihat sikapnya yang biasa saja, sepertinya ia tak ingat atau tak tahu apa-apa tentang kejadian semalam. Pagi, balasnya. Ia mengambil diary X di belakang kursiku. Apa yang terjadi semalam? Kamu memberiku poisteria toksik. Tulisnya lalu ditunjukkan padaku. Aku mengambil diary X dan menuliskan beberapa kata. Yang terjadi hanya yang kamu ingat terakhir kali, tulisku balas dan kutunjukkan padanya. Syukurlah, dia percaya. Diary itu terjatuh saat Biani mengetuk kaca mobil. Salomita membuka kaca pintunya. Bu, ini paper bagnya ketinggalan. Salomita meraihnya dan berucap, oh iya, terima kasih Bi. Baru akan menutup kaca, Biani berceloteh lagi. Leher ibu, kenapa merah-merah? Mati aku. Setelah kaca jendela tertutup, Salomita dengan cepat mengalungkan tali tasnya di leherku. Jalan, katanya. Bagaimana bisa aku berkemudi kalau leherku terkekang dengan tali tas? Namun tetap saja aku menurutinya. Mobil terhenti di jalan yang sepi saat sudah lebih jauh dari kediaman. Aku pun merasakan tali tas yang melingkar di leherku semakin erat dan membuat sulit bernapas. Ibu, aku sulit bernapas, lirihku. Ucapanku tiba-tiba membuatnya berubah pikiran. Ia menurunkan tali tasnya. Tetapi yang aneh, Salomita justru memegangi kepalanya dan tampak kesulitan bernapas. Aku berbalik dan menatapnya cemas. Ibu, handphone Salomita tiba-tiba berdering. Pak Jody menelepon. Ia pasti mendengar dari pelacak suara yang terpasang di mobil. Aku ragu-ragu mengangkatnya. Beberapa detik Pak Jody malah meneleponku saat Salomita tak menjawab telepon. Halo, arahan mohon izin. Jawabku gugup sambil mengusap-usap leherku yang masih sakit efek tali tas yang mengekang tadi. Di tengah situasi psikologi Salomita yang tiba-tiba aneh, ia masih sempat menatapku memberi isyarat agar tetap merahasiakan kondisinya. Istriku, apa yang terjadi? Tanya Pak Jody penuh kecurigaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada apa-apa, mohon izin. Hanya tak sengaja membuka jendela mobil dan kami menghirup asap langsung dari mobil di sebelah. Alasanku dan untungnya Pak Jody percaya. Salomita keluar dari mobil dengan terhuyung-huyung. Aku pun mengejarnya. Ibu, kenapa? Tanyaku cemas. Salomita terjongkok dengan kepalanya yang terlihat sangat sakit. Aku sulit bernapas, ucapnya. Aku pernah mendengar seseorang mengatakan hal itu. Siapa yang mengatakan hal itu, Bu? Tanyaku dengan raut serius. Ia lalu menangis. Aku berusaha mendekatinya berlutut di dekatnya. Salomita, ucapnya. Maksud ibu, Salomita yang asli, dia yang mengatakannya. Ucapnya dengan derai air mata. Aku memeluknya meski ia hampir membunuhku. Aku tak tega melihat gadisku yang sadis ini bersedih. Egi, aku gak jadi ke kantor. Aku ingin menemui seseorang. Siapa, Bu? Atar. Dia pasti tahu Atar mantan kekasih ibu. Bukan aku, tapi Salomita yang asli. Aku tertegun. Meski aku tahu secara garis keluarga tentang peristiwa aneh yang membelitnya. Awalnya aku mengira Atar adalah kekasihnya sebelum hilang ingatan. Namun, Atar justru kekasih Salomita yang asli. Aku memikirkan cara agar kami bisa pergi ke sana tanpa dicurigai. Kukatakan padanya agar tetap pergi ke kantor pengurus, hanya untuk meninggalkan mobil di parkiran. Kemudian berangkat ke rumah Atar dengan taksi. Salomita menyambut ide itu. Ibu bawa baju ganti kan? Ia mengangguk. Bawa. Ganti baju di jalan saja. Aku juga membawa baju ganti. Aku memperhatikan perubahan emosional Salomita cukup drastis. Dari yang awalnya marah hingga hampir membunuhku dan sekarang menjadi kalut hingga menangis tanpa henti. Sepertinya sebuah ingatan penting tiba-tiba muncul dan potongan ingatan yang muncul itu mempengaruhi suasana hatinya cukup dalam. Aku tak tahu potongan ingatan seperti apa itu. Taksi berhenti di sekitar rumah Atar tidak pas di depannya, tetapi Salomita meminta berhenti agak jauh. Aku disuruhnya memanggil Atar di rumahnya. Namun Atar ternyata sedang bekerja. Aku meminta alamat kantornya dan Salomita memutuskan untuk mendatangi kantor itu. Ternyata Atar bekerja di bank milik pemerintah, yaitu Bank Negara. Apa aman ibu masuk ke sana?
Tanyaku ragu setiba di kantor Atar. Selomita tampak mempertimbangkan sesuatu kemudian berkata, suruh dia keluar. Aku menunggu di kafe sana. Kalau dia tidak mau Bu, bilang saja aku akan membunuh anaknya. Waduh, iya baik. Selomita jadi terasa berbeda. Dia sedikit kembali menjadi sosok aslinya, Letnan Linka. Kalau tidak karena hilang ingatan, mungkin pangkatnya sekarang kapten. Jauh dari pangkatku. Benar dugaanku Atar awalnya tak mau bertemu dan akhirnya kusampaikan pesan Selomita yang dengan terpaksa menyetujui untuk bertemu. Sepertinya kamu sudah ingat siapa dirimu. Atar langsung menyapa dengan pertanyaan tanpa basa-basi. Ia duduk di depanku dan aku duduk bersisian di sebelah Selomita pada sebuah kafe pinggir jalan yang cukup sepi pagi itu. Apa yang kamu tahu tentang aku? Tanya Selomita dengan mimik serius. Namun sepertinya Atar ragu menjawab. Selomita menarik ujung topinya sedikit ke bawah. Ingat situasiku sudah terlanjur kacau, aku sudah tak peduli hidup atau mati. Bisa saja aku nekat dan menghabisi keluargamu. Ucapnya pelan tetapi terdengar menyeramkan. Bukan seperti Selomita yang aku kenal. Aku takut dia berubah secepat itu. Di bawah kolong meja, spontan ku genggam tangannya. Aku ingin ia meredam emosinya. Kalian sama saja, selalu mengancam atas nama kalian. Maksudmu siapa? Tak perlu ku jawab, yang pasti aku yakin kamu pun sudah tahu siapa dirimu. Yah, aku bukan Selomita mantan kekasihmu. Tetapi aku Selomita yang lain. Aku bingung dengan ucapan Selomita, belum mengerti apa maksudnya. Atar mengangguk dengan senyum datar. Kamu bukan Selomita Nikta Cahyarani yang ku kenal selama 7 tahun. Kamu adalah saudara kembarnya, aku juga baru tahu. Awalnya aku kaget saat melihatmu pertama kali, kalian begitu mirip. Aku seperti melihat dia dalam wujudmu. Lalu semakin lama aku tahu kalau kamu bukan dia. Selomita Nikta tidak bisa memegang senjata. Dia juga takut ketinggian tetapi kamu tidak. Iya benar Selomita yang ini tidak takut ketinggian. Ia bahkan menikmati lompat dari air terjun di kali pertama aku mengenalnya. Aku melirik ke arah Selomita, sepertinya ia tidak terlalu terkejut. Arti dari sikapnya yang tenang itu kemungkinan karena sudah tahu siapa dia dan siapa Selomita dari potongan ingatan yang tadi muncul tiba-tiba. Namamu Linka kan? Ya namaku Selomita Linka Cairira, yang sedikit diubah menjadi Linka Haira saja. Semakin susah saja menyebut namanya. Kenapa orang tuanya memberi nama susah-susah? Aku jadi susah juga mendapatkan cintanya. Aku bingung harus memanggilmu siapa, ucap Atar. Selomita, panggil saja itu. Mas Atar, bagaimana kamu tahu aku bisa memegang senjata dan lompat dari ketinggian? Nikta sempat cerita kalau ia bertemu saudara kembarnya untuk pertama kali. Aku juga kaget saat tahu ia punya saudara kembar. Atar, kamu sudah bercerita kalau hubungannya dan Nikta tidak direstui oleh Papa Nikta. Saat itu Atar masih karyawan di Bank Negara dan Nikta masih SMA. Di sanalah dia ketemu Nikta yang sedang mengunjungi kantor papanya. Mereka diam-diam menjalin hubungan selama hampir 7 tahun sampai Nikta lulus kuliah. Tiba-tiba Nikta dijodohkan dengan Jody, dan anehnya bersamaan itu pula kekasihnya itu tak mengenalinya. Atar diberitahu jika Nikta mengalami kecelakaan hingga hilang ingatan. Setahun kemudian Atar menikahi perempuan lain karena merasa Nikta benar-benar sudah melupakannya. Hingga suatu hari tak sengaja melihat Selomita dikejar-kejar orang berenjata, bahkan ia melihat Selomita lompat dari ketinggian. Akhirnya ia sadar jika yang menikahi Jody bukanlah Nikta kekasihnya, melainkan saudara kembarnya yang menggunakan identitas Nikta. Atar pun mencari tahu kemana Nikta, lalu kenyataan pahit pun dia temukan dari seorang mantan seorang kepercayaan Direktur Bank Negara. Kalau pernah melihat acara pemakaman, di mana jenazah yang dikubur itu mirip dengan Nikta, hanya saja pemakaman itu dihadiri orang-orang tertentu. Saat mencari tahu kebenaran itu, ia pun sempat diancam akan dihabisi keluarganya jika masih bersikukuh mencari tahu ataupun membocorkan apapun yang sempat ia tahu. Siapa yang mengancammu? Tanya Selomita. Atar menggeleng. Maaf Selomita, aku harap kamu mengerti. Nyawa keluargaku jadi taruhannya. Cobalah mengingatnya sendiri. Aku pun tak tahu banyak.
Tetapi sepertinya ada sebuah rahasia yang kamu pegang dan hal itu yang membuatmu selalu dalam bahaya. Berhati-hatilah kamu, Slomita. Attar pun mohon diri karena waktu istirahatnya tak banyak setelah kepergian Attar. Slomita jadi termenung sedih, seperti baru saja mengingat kedukaan yang dalam. Kita mau kemana lagi, Bu? Tanyaku untuk memecah lamunannya. Aku memperhatikan wajah cantiknya yang layu karena rasa sedih. Bahkan keinginan untuk membunuhku setelah tahu tanda merah kecupan bibir di lehernya pun sudah dia abaikan. Ia bahkan tak ingat apa yang sudah kulakukan semalam padanya. Pasti ada hal berat lainnya yang dipikirkannya sangat dalam. Egi, kamu lihat sendiri kan, hidupku sangat rumit. Sebaiknya tinggalkan saja aku. Aku meraih tangannya. Tidak, aku gak mau. Tidak bisakah ibu berpisah baik-baik saja dengan Pak Jody dan melupakan semua hal berat ini? Menikahlah denganku. Hidup sederhana dan bukan jadi siapa-siapa. Akan jauh dari masalah jika ibu bukan siapa-siapa. Slomita menatap sendu, lalu dia menggelang. Mereka membunuh saudaraku. Aku saksi hidup saat mereka membunuh Nikta. Ingatanku udah kembali, Egi. Aku pun antara sedih dan bahagia jika ingatan dia kembali.